Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Amalia Julianti, NIM 21030909112 dari jurusan PGMI kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi jenis-jenis paragraf, kohesif, dan koherensif. Yang pertama yaitu jenis-jenis paragraf. 1. Jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka dapat disebut juga paragraf pendahuluan atau introduction. Fungsinya sebagai pengantar untuk sampai kepada pokok pembicaraan dalam karangan. Karangan yang baik harus memiliki paragraf pembuka yang terletak pada awal karangan. Contoh, pemilu baru saja usai. Sebagian orang, terutama caleg yang sudah pasti jadi, merasa bersyukur karena pemilu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Namun, tidak demikian yang dirasakan oleh para caleg yang gagal memperoleh kursi di parlemen. Mereka stres berat hingga tidak bisa tidur dan tidak mau makan. Paragraf yang kedua yaitu paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dengan paragraf penutup, menurut Rohmadi dan Nasuja. Paragraf penghubung merupakan isi permasalahan yang diuraikan dalam karangan. Oleh karena itu, paragraf penghubung disebut pula paragraf isi. Misalnya, dalam suatu cerita, paragraf penghubung adalah isi atau inti cerita tersebut antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf yang tiga yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup mengakhiri sebuah karangan. Paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Paragraf penutup yang berfungsi mengakhiri sebuah karangan tidak boleh terlalu panjang. Namun tidak berarti paragraf ini dapat tiba-tiba diputuskan begitu saja. Jadi, seorang penulis sebaiknya dapat menjaga perbandingan antara paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Contoh, demikian proposal yang kami buat. Semoga usaha kafe yang kami dirikan mendapat ridho dari Allah. Segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jenis paragraf yang kedua yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf ini letak kalimat utamanya adalah di awal paragraf. Contoh, teknologi digital merupakan teknologi yang memproses operasinya berjalan secara otomatis bersamaan dengan pemanfaatan proses komputerisasi. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Contoh, belajar dengan sistem kebus semalam menjadi hal yang tidak baik. Apalagi kalau keesokan harinya adalah hari ujian dan malam hari itu kami baru saja belajar sampai menjelang pagi. Akibat kamu akan mengalami kantuk dalam mengerjakan soal-soal ujian. Oleh sebab itu, persiapan menjadi hal yang perlu sebelum melakukan pelaksanaan ujian. Jadi yang termasuk paragraf induktif yaitu oleh sebab itu, persiapan menjadi hal yang perlu sebelum melaksanakan ujian. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf yang kalimat utamanya adalah di awal dan di akhir paragraf. Contoh, dalam kesehariannya manusia tidak bisa lepas dari komunikasi. Apapun kegiatan dilakukan manusia selalu memerlukan saran komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun modern. Tanpa adanya komunikasi kebudayaan serta peradaban manusia akan sulit untuk bisa maju seperti sekarang. Nah, paragraf campuran, paragraf yang pertama terletak pada awal paragraf yaitu dalam kesehariannya manusia tidak bisa lepas dari komunikasi, dan paragraf yang terletak di akhir yaitu tanpa adanya komunikasi kebudayaan serta peradaban manusia akan sulit untuk bisa maju seperti sekarang. Yang keempat yaitu paragraf ineratif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Kalimat pendukungnya mengapit kalimat yang mengandung gagasan utama. Contoh,
buahnya bulat seperti bola, kulit buahnya keras seperti batu. Inilah buah kawis yang daging buahnya berwarna hitam. Jika diseduh bersama air, rasanya mirip minuman bersoda rasa cola. Jadi, paragraf ineratifnya yaitu terletak pada tengah kalimat, tengah paragraf. Inilah buah kawis yang daging buahnya berwarna hitam. Jenis paragraf yang ketiga yaitu jenis paragraf berdasarkan isi paragraf. Yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu hal. Paragraf ini sangat mudah ditandai dengan adanya tokoh dan urutan atau alur. Contoh, kemarin pagi Adi berangkat ke sekolah secara tergesa-gesa. Ia bangun kesiangan karena semalam ia tidur terlalu larut karena bermain game dengan adik. Paragraf yang kedua yaitu paragraf deskripsi. Jenis paragraf yang satu ini adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal. Paragraf ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu ciri-ciri, tempat, suasana, dan lain-lain. Contoh, pohon pisang berbeda dengan pohon yang lain. Batangnya tidak berkayu, setelah buah pisang mulia tumbuh. Jika jantung pisang tidak dipotong akan membuat buah pisang membusuk. Setelah pisang dipanen, pohon pisang tidak bisa berbuah lagi dan akan membusuk. Sebelum membusuk, pohon pisang akan menumbuhkan tunas di sampingnya. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Jenis paragraf eksposisi menjelaskan tentang tata cara, pengertian, jenis-jenis, manfaat, proses, dan lain-lain. Contoh, cara membuat soda gembira cukup mudah. Tuangkan susu cair secukupnya pada gelas, tuangkan sirup frambozen secukupnya, lalu tambahkan soda putih, lalu aduk sampai merata. Paragraf yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi berisi tentang pendapat dan tanggapan dari sebuah peristiwa atau sebuah tema. Paragraf jenis ini bertujuan untuk meyakinkan tentang apa yang ada dalam peristiwa tersebut. Contoh, menurut para ahli, memakan pisang bisa mengganjal perut dari rasa lapar. Ini karena buah pisang mengandung karbohidrat yang tinggi serta vitamin A. Tak heran jika Anda memakan satu buah pisang, sudah terasa kenyang. Paragraf yang kelima yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan paragraf yang isinya berwujud ajakan kepada pembaca supaya mau melaksanakan hal yang dibahas di dalam paragraf. Contoh, kelapa adalah pohon sejuta manfaat. Buahnya bisa untuk bahan minuman, batangnya digunakan sebagai bahan bangunan, akarnya sangat kokoh untuk menahan abrasi dan erosi. Namun, sekarang pohon kelapa sudah mulai berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, marilah kita menanam pohon kelapa. Materi selanjutnya yaitu kohesi. Menurut Mulyani, menyebutkan kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Konsep kohesi pada dasarnya mengacu kepada hubungan bentuk, artinya unsur-unsur wacana, kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Pengertian kohesi adalah keterpaduan bentuk. Teks atau wacana yang kohesif berarti setiap unsur lahirnya terpadu secara internal dalam suatu teks tersebut. Tegasnya, setiap komponen teks lahir, misalnya kata aktual yang didengar atau dibaca, saling terhubung dalam rangkaian. Unsur-unsur komponen lahirnya harus saling tergantung. Jadi, kehadiran yang satu serasi dengan kehadiran yang lain, bentuk maupun distribusinya. Materi selanjutnya yaitu koherensif. Koherensif didefinisikan sebagai sebuah pola keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh menurut Mulyani. Dengan kata lain, bahwa koherensi mengandung makna pertalian antara kalimat yang satu dengan yang lainnya. Koherensi juga berarti hubungan timbal balik yang serasi antar
unsur dalam kalimat. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.